Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Bab 1511 Tianwu muncul. Kematian Dewa-Dewa Dreamcaller adalah pukulan mental besar bagi anggota yang tersisa dari Tanah Suci Dewa Ilusi, dan setelah membunuh Dewa-Dewa Dreamcaller, Zhao Feng mengalihkan pandangannya pada mereka, menimbulkan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hati mereka. Lari, wanita tua berambut biru menyingkirkan yang lainnya dan mengaktifkan seni rahasia garis keturunannya untuk melarikan diri menuju celah besar di kerajaan Dewa Balap Cahaya. Perlombaan warisan surga telah meledakkan celah ini, dan Twilight Valley telah begitu fokus pada pertempuran sehingga dia tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Ingin pergi, Zhao Feng dengan dingin mendengus, dan langsung pindah saat menggunakan hukum ruang waktu. Dia sudah membunuh God Lord Dreamcaller. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar telah membentuk dendam dengan Tanah Suci Dewa Ilusi. Karena itu masalahnya, dia tidak perlu berbelas kasihan. Dia akan membunuh setiap anggota Tanah Suci Dewa Ilusi yang dia bisa, karena orang-orang ini semua akan menjadi musuhnya di masa depan. Udara berdesir saat Zhao Feng dengan cepat mendekati wanita tua itu. Dia bisa meninggalkan anggota lain dari Tanah Suci Dewa Ilusi ke klon dan binatang purba miliknya, tapi dia adalah satu-satunya yang bisa berurusan dengan wanita tua surga ketiga. Wanita tua yang melarikan diri melihat Zhao Feng datang dengan kecepatan luar biasa, dan dia sepertinya akan menyusul. Mengedarkan hukum kayu miliknya, dia memukul-mukul tongkat gioknya. Cahaya hijau tanpa batas muncul di sekelilingnya, dan banyak tanaman merambat lebat meletus dari cahaya dan mulai menembak di belakangnya. Zhao Feng tetap tidak gentar menghadapi seni rahasia wanita tua itu. Dia mengayunkan petir kesengsaraan Primal Chaos berulang kali, kekuatannya yang luar biasa memusnahkan semua tanaman merambat di hadapannya. Tetapi tanaman merambat ini memiliki vitalitas yang kuat dan tampaknya dapat tumbuh kembali tanpa henti. Mereka terus meletus dari lampu hijau itu dan menyerang Zhao Feng. Dan tepat ketika Zhao Feng hendak bergerak di sekitar mereka, tanaman merambat mulai melilitnya. Dalam situasi ini, Zhao Feng hanya bisa menghancurkan sumbernya. Primal Chaos Lock. Dia melepaskan dua aliran energi Primal Chaos dari tangannya, yang mengalir ke bola cahaya hijau yang bersinar itu. Dalam sekejap, energi Primal Chaos menelan cahaya dan berkontraksi dengan erat di sekitarnya. Penindasan Primal Chaos Lock dan melahap energi lampu hijau menyebabkan tanaman merambat besar layu. Di kejauhan, wanita tua yang melarikan diri itu merasakan jantungnya membeku saat melihat Zhao Feng begitu cepat menangani seni rahasianya. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana Zhao Feng membunuh Dewa-Dewa Dreamcaller, jadi dia secara kasar mengerti bahwa seni pelarian dari ras Dewa Ilusi mungkin tidak ada gunanya melawan Zhao Feng. Jadi, dia telah menggunakan gerakan untuk secara langsung menghalangi Zhao Feng. Itu efektif, tetapi Zhao Feng masih berhasil mengatasinya dengan cepat. Nova yang mengguncang. Mata kiri Zhao Feng mengumpulkan sejumlah besar energi Primal Chaos menjadi bola perak gelap. Twish! Bola itu melesat ke depan pada wanita tua yang melarikan diri. Wanita tua itu merasakan teknik garis keturunan Zhao Feng dan bersiap untuk menghindar. Ledakan, bang, jatuh. Tapi sebelum dia bisa, bola perak gelap itu meledak. Begitu Earthshaking Nova mencapai targetnya, itu akan meledak. Tetapi Zhao Feng hanya harus berpikir untuk membuatnya meledak lebih awal. Gelombang kuat dari kekuatan ilahi yang kacau menyebar keluar, menyerang wanita tua itu. Serangan kekuatan ilahi ini tidak cukup untuk melukai wanita tua itu, tetapi hukum ruang waktu mempengaruhi tubuhnya. Hukum ruang waktu terkutuk, wanita tua itu dengan marah mengutuk, dalam hati sangat prihatin. Jika bukan karena hukum ruang waktu, Zhao Feng tidak akan pernah secepat ini, dan dia tidak akan begitu terhalang saat ini dan pasti bisa membuatnya melarikan diri. Pada saat ini, gelombang kekuatan ilahi yang kuat lainnya tiba. Wanita tua itu berbalik dan melepaskan beberapa gelombang energi hijau. Ledakan, bang, jatuh. Gelombang hijau cahaya bertabrakan dengan tebasan Primal Chaos Tribulation Lightning, tapi beberapa saat kemudian, mereka hancur. Biarkan aku mengirimmu untuk menemani God Lord Dreamcaller. Niat membunuh Zhao Feng meletus saat dia dengan liar memukul pedang petir kesengsaraan Primal Chaos. Dalam menghadapi serangan yang kuat ini, wanita tua itu mengelilingi dirinya dalam penghalang kayu. Penghalang kayu hanya bertahan beberapa saat sebelum Zhao Feng meledakkannya.
Wanita tua itu dipukul 2 kali oleh pedang Zhao Feng sebelum dia melarikan diri ke kejauhan. 2 luka menganga tersisa di tubuhnya. Zhao Feng, Raja Dewa Nethercloud akan segera tiba di sini. Kamu sudah selesai. Wanita tua itu memuntahkan darah sebelum dengan kejam memelototi Zhao Feng. Jelas tanpa mengatakan bahwa Raja Dewa Nethercloud adalah Raja Dewa Tanah Suci Dewa Ilusi. Sebenarnya, Zhao Feng merasa aneh bahwa Raja Dewa Tanah Suci belum muncul, tetapi Zhao Feng tidak mempercayai wanita tua itu. Musuh tidak bisa begitu saja mendengar kata-kata mereka. Mungkin wanita tua itu menggunakan kata-kata ini untuk mengganggu dan menakut-nakuti Zhao Feng sehingga dia bisa melarikan diri. Tapi Zhao Feng menjadi waspada. Dia harus segera mengakhiri pertempuran ini agar dia bisa pergi. Energi asal melonjak di mata kirinya. Kabut menerawang keluar dari mata kirinya dan menyatu dengan dunia. Setiap benda untuk jarak tertentu di sekitar Zhao Feng tercakup dalam warna-warna indah. Perasaan ini, wanita tua itu tiba-tiba menyadari bahwa energi dan kekuatannya menurun dengan cepat, dan dia merasakan bahaya yang tidak dapat dijelaskan. Memadamkan, Zhao Feng menatap wanita tua itu dan memusatkan kekuatan pikirannya pada satu ide. Tidak baik. Wanita tua itu tiba-tiba teringat akan gerakan yang Zhao Feng gunakan sebelumnya untuk memusnahkan sebagian besar kekuatan Tanah Suci Dewa Ilusi. Dia segera mengedarkan garis keturunan dan energi Lao untuk melawan kekuatan yang tak terduga ini. Sayangnya, pertempuran berturut-turut dan penggunaan Boundless Nikmah membuatnya memiliki sedikit energi garis keturunan. Zhao Feng mengayunkan pedang petir kesengsaraan Primal Chaos ke wanita tua itu. Sambil mempertahankan impiannya, Zhao Feng juga akan menderita penurunan kekuatan, tetapi wanita tua itu sudah di ujung tali dan bahkan lebih lemah. Wanita tua itu mengatupkan giginya dan mengirim bola energi hijau pada serangan Zhao Feng, tetapi bahkan lebih banyak petir Primal Chaos Tribulation Lightning segera menembak ke arahnya. Kondisi wanita tua itu bahkan lebih buruk sekarang karena dia mencoba melawan Dreamification. Ledakan, mewah. Wanita tua itu melakukan yang terbaik untuk melawan, tetapi 3 baut pedang masih mengenai tubuhnya. Dan karena dia fokus pada terlalu banyak hal, Dreamification berhasil menghilangkan sebagian kecil dari tubuhnya, yang membuat luka-lukanya semakin parah. Mati. Zhao Feng mengumpulkan energi Primal Chaos dan Tribulation Lightning dan melepaskan gelombang energi besar-besaran. Tidak, wanita tua itu memanggil dengan waspada, dan dia tiba-tiba mengeluarkan kerajaan ilahinya. Terowongan hijau tua muncul di udara, dan dia melarikan diri ke dalam. Tapi kecepatan luar biasa Zhao Feng memungkinkan dia masuk sebelum terowongan ditutup. Lebih tua pria berjubah kuning di kejauhan berseru dengan waspada. Berbicara secara logis, seseorang memiliki keuntungan saat bertarung di dalam kerajaan ilahi sendiri. Tidak lama kemudian, terowongan lain muncul, sesosok berpakaian perak muncul darinya. Melihat Zhao Feng muncul hidup-hidup, anggota Tanah Suci Dewa Ilusi tahu apa hasilnya. Zhao Feng memiliki keunggulan mutlak. Bahkan ketika wanita tua itu melarikan diri ke kerajaan ilahi, dia masih tidak dapat mencegah kematiannya. Dan sekarang kerajaan ilahi telah menjadi tanpa pemilik, Zhao Feng mengambilnya untuk miliknya sendiri. Wanita tua itu adalah Dewa Surga ketiga kedua yang telah dibunuh oleh Lord Zhao Feng setelah terobosannya. Tentu saja, wanita tua dan God Lord Dreamcaller keduanya terluka dan tidak dengan kekuatan penuh. Dengan kematian wanita tua itu, Zhao Feng melanjutkan untuk membunuh anggota yang tersisa dari Tanah Suci Dewa Ilusi. Setelah menyaksikan Zhao Feng membunuh 2 Dewa Langit ketiga dari Tanah Suci mereka memiliki ketakutan terhadap Zhao Feng yang terukir di jiwa mereka. Setelah melihat Zhao Feng datang, mereka melarikan diri dengan panik. Tetapi dengan kecepatan dan kekuatan Zhao Feng, membunuh orang-orang ini semudah mengangkat 1 jari. Hanya butuh beberapa saat bagi kekuatan Tanah Suci Dewa Ilusi untuk benar-benar musnah. Zhao Feng beralih ke medan perang legasi Rache Surga yang jauh. Yu Liuping dan anggota yang tersisa dari Heaven's Legacy Rache duduk di atas piring perak bundar dan melarikan diri. Saat Zhao Feng membunuh dewa-dewa Dreamcaller dan wanita tua itu, ras warisan surga memilih untuk mundur. Pelat logam itu memiliki kecepatan luar biasa, tetapi Twilight Valley sendiri agak cepat. Dia terus mengejarnya, wajahnya dingin karena niat membunuh. Zhao Feng segera bergerak untuk mencegah Yu Liuping. Zhao Feng, yang mulia Tuhan surga akan datang. Kamu sudah selesai. Yu Liuping meludah dengan marah. Dewa surga, nama ini menanamkan ketakutan di pikiran Zhao Feng.
Dewa Langit telah meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya selama dia tinggal di kerajaan ilahi ras warisan surga. Dia yakin bahwa dia akan benar-benar tidak berdaya melawan Tuhan surga. Kekalahan pasti dan lolos dari kemustahilan. Senior Twilight Valley, perbaiki kerajaan ilahi dan bersiaplah untuk bergerak. Serahkan orang ini padaku, Zhao Feng mengirim pesan. Dewa Langit berniat untuk mendapatkan mata dewa ke-9. Sebagai anggota ras warisan surga, Yu Liuping hampir pasti telah memberitahu Dewa Langit kesempatan pertama yang dia miliki, jadi Zhao Feng masih agak khawatir. Baik, Twilight Valley segera pergi. Perlombaan warisan surga benar-benar terlalu sulit untuk ditangani. Sulit baginya untuk membunuh seseorang yang levelnya sama dengannya. Selain itu, dia memiliki pemahaman yang tajam tentang betapa menakutkannya ras ini. Jika benar-benar ada beberapa ahli ras warisan surga sedang berjalan ke sini, memindahkan pangkalan benar-benar adalah prioritas pertamanya. Yu Liuping sangat senang. Kematiannya kemungkinan besar jika dia harus menghadapi Twilight Valley dan mata dewa ke-9 pada saat yang sama. Tetapi jika dia hanya menghadapinya, dia sangat yakin dengan peluangnya untuk melarikan diri. Tapi Yu Liuping tiba-tiba merasakan energi yang kuat dan familiar. Ini adalah energi garis keturunan ras warisan surga. Yu Liuping terkejut. Apakah itu bala bantuan? Tapi dia tidak meminta bala bantuan. Pada saat ini, cahaya perak gelap menerobos celah di kerajaan ilahi. Energi perlombaan warisan surga, dan yang sangat kuat. Zhao Feng bergumam kaget. Yu Liuping telah berkata beberapa saat yang lalu bahwa Tuhan surga akan datang, dan sekarang ini telah terjadi. Dia bahkan curiga bahwa orang ini adalah Dewa Langit sendiri. Cahaya perak gelap melesat dan kemudian mulai menggeliat, akhirnya berubah menjadi hantu besar yang memancarkan kekuatan tak terbatas. Ini adalah penatua yang mengesankan dengan janggut dan rambut putih. Dia mengenakan cangkang abu-abu di punggungnya yang ditutupi gambar kuno dan samar. Mata lelaki tua itu tampak seperti jendela menuju alam semesta, mampu melihat segalanya. Perlombaan warisan surga, semua orang lain di kerajaan ilahi menjadi waspada seolah-olah menghadapi musuh utama. Ciri-ciri unik dari penampilan orang ini tidak diragukan lagi mengidentifikasi dia sebagai anggota ras warisan surga. Selain itu, energi yang dipancarkan oleh sosok ini memberikan tekanan besar pada semua orang yang hadir. Itu bukan dewa surga, Zhao Feng mencatat secara mental. Meski begitu, perlombaan warisan surga tidak terduga. Tidak aneh jika ini menjadi ahli kelas atas yang belum pernah dia temui. Tapi Yu Liuping bahkan lebih tertegun. Tian Wu, rahang Yu Liuping kaget. Dia bertanya-tanya apakah beberapa ahli terdekat dari fraksi penentang surga akan datang. Tetapi yang mengejutkan, pendatang baru ini sebenarnya adalah Yu Tianwu. Zhao Feng, kita akhirnya bertemu lagi. Yu Tianwu memandang Zhao Feng dan tersenyum hangat. Bab 1512 Undangan Tianwu. Saat proyeksi Tianwu muncul di kerajaan ilahi perlombaan cahaya, dekat tepi zona Cixing. Pusaran spasial muncul di udara, sosok perlahan muncul darinya. Ini adalah sesepuh berjubah hitam, rambut hitamnya melayang di sekelilingnya seperti air terjun hitam pekat meski tiada angin. Matanya yang gelap dan dalam berkilau dengan cahaya dingin dan jahat. Saat dia muncul, ruang di sekitarnya hampir membeku dan menjadi sangat berat. Orang ini tidak lain adalah Dewa Raja Tanah Suci Dewa Ilusi Zona Cixing, Dewa Raja Nethercloud. Mata Dewa ke-9, aku tidak berpikir kamu akan berada di zona Cixing. God King Nethercloud bergumam. Berita yang dia terima sebelumnya adalah bahwa Zhao Feng telah muncul di zona Tongtai dan telah memperoleh warisan dari Heaven Mending Rache, tetapi hanya dalam 2 atau 3 bulan, Zhao Feng entah bagaimana telah melakukan perjalanan melalui beberapa zona dan tiba di zona Cixing. Jika dia tidak menerima berita ini dari God Lord Dreamcaller, dia tidak akan pernah mempercayainya. Untuk beberapa alasan, bahkan setelah mengetahui lokasi pasti dari mata Dewa ke-9, Dewa Raja Nethercloud merasa tidak nyaman. Begitu aku mendapatkan mata Dewa ke-9, aku bisa menjadi dewa. Tetapi pikiran tentang mata Dewa ke-9 membuat Dewa Raja Nethercloud tidak dapat menahan kegembiraannya, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak bersemangat. Saat Dewa Raja Nethercloud bersiap untuk pindah, dia menerima pesan dari salah satu tetua eselon atas Tanah Suci Dewa Ilusi. Apa? Raja Binatang Mimpi Buruk akan membuka segelnya? Tubuh Dewa Raja Nethercloud gemetar karena terkejut. Denihmah Bisking adalah binatang purba mengerikan yang hampir setingkat Raja Dewa yang disegel di dalam Tanah Suci Dewa Ilusi.
Levelnya sangat tinggi sehingga bahkan Dewa Raja Nethercloud merasa sulit untuk dijinakkan kecuali dia mengundang penjinak monster level Dewa Raja. Permintaan ini terlalu membatasi, jadi Tanah Suci Dewa Ilusi telah memutuskan untuk menyegel binatang itu di dalam tanah terlarang. The Nigma Beast King memancarkan energi tak terlihat yang memungkinkannya mendapat manfaat dari ilusion Dao dan Dream Dao yang dikembangkan oleh murid-murid Tanah Suci Dewa Ilusi. Dengan demikian, saat Tanah Suci Dewa Ilusi makmur, Raja Binatang Mimpi Buruk menerima tingkat manfaat tertentu juga. Segel dari Nigma Beast King diperkuat sekitar 1 kali setiap juta tahun. Seharusnya masih ada sisa 5.000 tahun, bukan? Mengapa ia membuka segel begitu cepat? Dewa Raja Nethercloud agak kesal. The Nigma Beast King sangat kuat. Kecuali Raja Dewa hadir, beberapa Dewa Surga ketiga akan dibutuhkan untuk menekannya. Dan begitu Raja Binatang Mimpi Buruk membuka segelnya, ia pasti akan mencoba membalas dendam terhadap Tanah Suci. Tanah Suci Dewa Ilusi akan menderita pukulan besar, dan seluruh zona Cixing akan menghadapi bencana. Bisa dikatakan, jika Nigma Beast King tidak segera disegel begitu segelnya dibuka, seluruh zona Cixing akan dihancurkan. Untuk sesaat, Raja Dewa Nethercloud terjebak dalam dilema. Jika dia pergi untuk menangkap mata Dewa ke-9, Tanah Suci dan zona Cixing akan menderita bencana yang tak terpikirkan. Dia merasa ini terlalu banyak untuk menjadi kebetulan. Dia baru saja kembali ke zona Cixing dan hendak menangkap mata Dewa ke-9 ketika Nigma Beast King memutuskan untuk mencoba dan membuka segelnya. Tanah Suci Dewa Ilusi adalah fondasi yang ditinggalkan oleh leluhur ras Dewa Ilusi 100 juta tahun yang lalu. Itu tidak bisa dibiarkan untuk dihancurkan. Tapi untuk mata Dewa ke-9, Dewa ini punya rencana. Pada akhirnya, Raja Dewa Nethercloud memutuskan untuk mencoba keduanya. Awan gelap melonjak, dan seorang pria parubaya berjubah hitam muncul. Pria parubaya ini adalah tiruannya. Penampilannya agak mirip dengan Dewa Raja Nethercloud, tampak seperti dia di masa mudanya. "Ayo berpisah!" Dewa Raja Nethercloud berseru, dan kemudian dia menghilang. Pria parubaya berjubah hitam itu menuju ke arah lain. Klon Dewa Raja Nethercloud memiliki 40% kekuatannya. Bahkan jika itu tidak bisa menangkap mata Dewa ke-9, itu bisa menahannya cukup lama bagi Dewa Raja Nethercloud untuk menyelesaikan berurusan dengan Raja Binatang Mimpi Buruk. Sementara itu, di Kerajaan Dewa Perlombaan Cahaya, proyeksi besar melayang di langit, yang dilihat semua orang di Kerajaan Ilahi dengan sangat serius. "Zhao Feng, kita akhirnya bertemu lagi." Yu Tianwu memandang Zhao Feng dan tersenyum hangat. Zhao Feng tercengang. Tidak aneh bagi seseorang dari ras warisan surga untuk mengetahui namanya, tetapi dari nada suara orang ini, mereka sepertinya pernah bertemu sebelumnya. Zhao Feng tidak tahu siapa pria ini. Kucing pencuri kecil itu melemparkan beberapa koin perunggu, dan matanya berbinar. Di kejauhan, Yu Liuping sangat terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yu Tianwu akan mengirim proyeksi ke tempat ini. Sepertinya fraksi Sage masih mencoba untuk menggagalkan rencana Dewa Langit. Yu Liuping berkata pada dirinya sendiri. Twish, mengontrol piring perak, Yu Liuping melarikan diri. Ingin pergi, wajah Zhao Feng menjadi kaku saat dia bersiap untuk menyerang. Tetapi di saat yang sama, dia agak bingung. Bukankah ini proyeksi dari anggota ras warisan surga? Mengapa Yu Liuping melarikan diri dalam ketakutan total? Zhao Feng, Dewa Raja Nethercloud telah kembali ke zona Cixing. Anda harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Yu Tianun lambat bertindak. Dia hanya dengan santai melirik Yu Liuping sebelum melanjutkan untuk mengabaikannya. Raja Dewa Nethercloud. Nama ini menyebabkan semua orang yang hadir gemetar ketakutan. Raja Dewa Nethercloud adalah Raja Dewa Tanah Suci Dewa Ilusi. Bahkan Twilight Valley tidak yakin bahwa dia bisa menerima bahkan beberapa pukulan dari Dewa Raja Nethercloud. "Siapa kamu?" Zhao Feng segera bertanya. Mengapa anggota Heaven's Legacy Rache ini memberitahunya tentang ini? Zhao Feng tidak lagi ingin mengejar Yu Liuping. Jika Raja Dewa Nethercloud benar-benar telah kembali, dia mungkin akan sampai di sini pada saat Zhao Feng berhasil membunuh Yu Liuping. "Salah satu klon saya pernah hidup di Menara Dewa 6 Penyihir dari Benua Bunga Azure," Yu Tianwu menjelaskan dengan sederhana. "Six Warlock." Pikiran Zhao Feng tersentak mengerti. Dia sudah lama curiga bahwa 6 penyihir Divine Sage bukanlah seperti yang dia klaim, tetapi dia tidak berharap dia hanya menjadi klon. Saat ini, tubuh asli dari Six Warlock Divine Sage telah menampilkan dirinya di hadapan Zhao Feng sebagai proyeksi.
6 penyihir dewa penyihir pasti sudah lama mencurigai bahwa Zhao Feng adalah mata dewa ke-9, tetapi dia belum mencoba untuk merebutnya, jadi Zhao Feng menduga bahwa, sementara 6 penyihir dewa penyihir mungkin adalah anggota ras warisan surga. Dia bukan musuh. Di samping, Xin Wuheng juga tertegun. Kamu adalah anggota dari fraksi Sage? Twilight Valley bertanya. Kembali ketika fraksi penentang surga menyerang Light Rache, fraksi Sage telah membantu Light Rache. Twilight Valley bahkan memiliki kesan penampilan Yu Tianwu. Fraksi Sage, Zhao Feng tiba-tiba mengerti. Banyak ahli dari alam dewa kuno yang sunyi tahu tentang perlombaan warisan surga. Ras yang sangat cerdas ini tidak harmonis secara internal, itu dibagi menjadi 2 faksi. Fraksi penentang surga menentang langit dalam tindakannya, sementara fraksi Sage mematuhi kehendak langit dan membantu semua makhluk hidup. Mengingat situasinya, anggota ras warisan surga yang dipimpin oleh Dewa Surga mungkin milik fraksi penentang surga, dan Yu Tianwu milik fraksi Sage. Ini menjelaskan mengapa 6 penyihir Divine Sage tidak merebut mata dewa ke-9 Zhao Feng. Benar, jika Anda tidak punya tempat tujuan, Anda bisa datang ke tempat saya. Setelah mengatakan ini, proyeksi Yu Tianwu tiba-tiba meredup. Ini membuatnya jelas bahwa tubuh sebenarnya Yu Tianwu sangat jauh dari zona Cixing. Anggota Light Rache dan Giant God Rache terdiam. Zona Cixing bukan lagi tempat mereka bisa tinggal, dan Xin Wuheng belum memikirkan tempat baru untuk pindah. Fraksi Sage benar-benar tempat yang aman. Bahkan jika Tanah Suci melacak mereka, itu tidak akan berani bertindak sembarangan di wilayah fraksi Sage. Dia ragu-ragu karena dia tidak mengerti banyak tentang fraksi Sage dan agak khawatir. The Light Rache memiliki kekhawatiran serupa. Apa yang dilakukan oleh Sage dan Heaven Defying fraksi? Zhao Feng tiba-tiba bertanya. Setelah tinggal di kerajaan ilahi fraksi penentang surga dan menghabiskan waktu dengan Dewa Langit, Zhao Feng yakin bahwa fraksi penentang surga merencanakan sesuatu. Apapun yang sangat diinginkan oleh fraksi penentang surga dari ras warisan surga sama sekali tidak normal. Zhao Feng bahkan merasakan bahwa itu terhubung dengannya, atau fraksi penentang surga tidak akan membayar harga yang sangat mahal untuk mencoba dan mendapatkan mata dewa ke-9. Selain fraksi penentang surga, orang dengan peluang tertinggi untuk mengetahui jawaban ini adalah fraksi Sage. Fraksi Sage dan fraksi penentang surga sudah lama tidak berkomunikasi satu sama lain. Saya tidak mengerti apa jawabannya, dan selain itu, tidak ada cukup waktu untuk membicarakannya. Yu Tianwu berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Proyeksi itu semakin meredup, dan sepertinya bisa menghilang kapan saja. Senior, tolong beritahu kami lokasi spesifik Anda. Setelah berpikir beberapa saat, Xin Wuheng akhirnya membuat keputusan. Twilight Valley masih ragu-ragu. Jika Yu Tianwu tidak menipu mereka dan Raja Dewa Nethercloud benar-benar sedang menuju ke sini, mereka harus pergi dari sini dengan cepat atau menghadapi konsekuensi yang tak terbayangkan. Ini adalah lokasi dan rute yang tepat menuju fraksi Sage. Semua terserah padamu. Proyeksi Yu Tianwu semakin meredup. Dia mengirimkan informasi tersebut ke dalam pikiran Zhao Feng, Xin Wuheng, dan Twilight Valley. Setelah melakukan ini, proyeksi Yu Tianwu benar-benar lenyap. Zhao Feng, apa yang akan kamu pilih? Twilight Valley bertanya. Aku akan melakukan perjalanan ke fraksi Sage, Zhao Feng menegaskan. Yu Tianwu sudah lama tahu bahwa dia adalah mata dewa ke-9, tetapi dia tidak pernah melakukan apapun. Selain itu, Zhao Feng telah mencapai levelnya saat ini sebagian besar karena bantuan dari Six Warlock Divine Sage. Ini juga bukti dari prinsip panduan dari fraksi Sage, mematuhi kehendak langit dan membantu semua makhluk hidup. Ketika proyeksi Yu Tianwu menghilang, sosok berpakaian putih dan banyak pertanyaan muncul di benak Zhao Feng. Pertama kali di zona Cixing, Zhao Feng melihat seseorang yang sangat mirip dengan penampilan Liu Qinxin. Apakah itu ilusi? Mengapa istana suara kuno Fan Lun Istana Langit Suci Qin menghilang, dan kemana perginya orang di dalamnya? Mungkin Six Warlock Divine Sage tahu tentang Liu Qinxin atau situasinya. Selain itu, jika fraksi Sage benar-benar tidak memiliki niat buruk, itu benar-benar bisa menjadi pelabuhan yang aman. Twilight Valley agak kagum dengan jawaban Zhao Feng. Zhao Feng adalah mata dewa ke-9, namun dia berani pergi ke fraksi Sage. Apa yang harus dia takuti? Jika fraksi Sage dan fraksi penentang surga tidak berada di pihak yang sama, mungkin dia bahkan bisa menggunakan fraksi Sage untuk membalas dendam pada fraksi penentang surga.
Pada saat yang sama, di sebuah zona di wilayah selatan Realm of Desolate Realm of Gods, dua sosok berdiri di awan putih. Salah satunya adalah Yu Tianwu. Di sebelahnya ada seorang wanita cantik dan mulia, misterius dan halus, teratai di kolam, ramping dan anggun. Ayo pergi, kami telah melakukan apa yang harus kami lakukan. Itu pilihan mereka sekarang. Yu Tianwu membuka matanya, kelelahan di wajahnya. Oke, jawab Liu Qinxin sederhana dan tenang. Kucing malas besar di bahunya menguap. Tampaknya tidak mengerti mengapa orang bijak dan Liu Qinxin datang ke sini. Apakah menurutmu dia akan datang? Yu Tianwu tersenyum ramah. Apa Grandmaster belum tahu jawabannya? Senyum tipis muncul di wajah Liu Qinxin yang elegan dan sangat cantik. Bab 1513 akhirnya bertemu dengan Liu Qinxin. Dalam waktu kurang dari setengah hari, seorang pria parubaya berjubah hitam tiba di lokasi, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa kerajaan ilahi masih ada di sini. Sisa-sisa kekuatan ilahi masih tertinggal dan struktur spasial sangat tidak stabil. Jelas bahwa pertempuran tingkat tinggi telah terjadi di sini. Saya datang terlambat. Pria berjubah hitam itu mengirim pesan kepada Dewa Raja Nethercloud. Sebenarnya, ketika Raja Dewa Nethercloud kembali ke Tanah Suci Dewa Ilusi, dia sudah menebak hasilnya. Semua anggota eselon atas dari Tanah Suci akan mengambil sepotong asal jiwa mereka dan membuatnya menjadi giok jiwa yang akan disimpan di Tanah Suci. Hancurnya Soul Jade akan menandakan kematian pemiliknya. Soul Jades dari semua anggota Tanah Suci yang pergi ke Light Rache Divine Kingdom untuk menangkap mata Dewa ke-9 telah hancur. Dalam keadaan seperti ini, musuh pasti sudah melarikan diri. Kemudian pada hari itu, Raja Dewa Nethercloud melampiaskan amarahnya pada Raja Binatang Mimpi Buruk dan menyegelnya sekali lagi. Setelah itu, Raja Dewa Nethercloud segera mengerahkan semua anggota Tanah Suci untuk mencari Balai Dewa Raksasa dan Zhao Feng, bahkan ikut serta dalam pencarian itu sendiri. Namun, beberapa bulan berlalu tanpa petunjuk apapun. Sementara itu, di Kerajaan Ilahi Fraksi Penentang Surga, Yu Liuping dengan muram memasuki Pulau Kota Warisan Surga Pusat. Di Istana Gelap Gulita di bagian atas, beberapa utusan ilahi dan Dewa Langit sendiri sedang menunggu. Yang Mulia Heaven Lord, dengan kekuatan saya pasti mampu menangkap Zhao Feng, tapi Yu Liuping berlutut dan buru-buru menjelaskan. Tidak peduli apa penjelasan Anda masih menentang perintah saya. Mata Dewa Langit setengah tertutup dan nadanya datar dan acuh tak acuh, tapi ini membuat Yu Liuping semakin takut. Iya, Yu Liuping tidak berani membantah, tetapi ada satu hal yang perlu dia katakan. Kegagalan bawahan ini terkait erat dengan Yu Tianwu. Kalau tidak, mata Dewa ke-9 pasti sudah menjadi milik kita. Petik 2. Nama Yu Tianwu segera menyebabkan suasana di istana berubah. Tuhan Surga membuka matanya yang dalam dan dalam. Jelaskan semuanya tentang pria yang Anda kenal ini. Jangan tinggalkan satu detail pun. Petik 2. Meskipun utusan ilahi yang hadir bukan anggota ras warisan surga, mereka tahu nama belakang Yu, dan mereka juga tahu nama Tianwu. Yu Tianwu adalah pemimpin dari fraksi petapa ras warisan surga. Sudah sangat lama sejak fraksi Sage terakhir kali muncul di hadapan mereka. Mereka tidak mengharapkan bayangan fraksi Sage muncul pada momen penting ini. Pada saat itu, hanya proyeksi spasial Yu Tianwu yang muncul di Light Rache Divine Kingdom. Yu Liuping segera menceritakan semua yang terjadi tentang Yu Tianwu. Sebenarnya, kegagalannya memiliki sedikit hubungan dengan Tianwu, tetapi dengan mengungkapkan masalah ini, dia dapat mengurangi kesalahan yang ditimpakan oleh Dewa Langit kepadanya. Sepertinya fraksi Sage memiliki pemahaman tentang rencana kita. Karena kita berada pada titik kritis, saya tidak akan menghukum Anda. Cahaya tajam melintas di mata acuh tak acuh Dewa Surga. Rencana fraksi penentang surga selalu menjadi rahasia yang dijaga ketat. Bahkan utusan ilahi tidak tahu detail persisnya. Tapi mengingat bagaimana fraksi Sage muncul begitu tiba-tiba, dia harus berhati-hati. Pelindung kiri, bagaimana keadaan penyelidikanmu? Tuhan Surga melihat sang pelindung. Kemungkinan fraksi Sage mengetahui seluruh rencana mereka sangat rendah. Yang perlu dilakukan saat ini adalah menyelesaikan rencana itu secepat mungkin. Setelah semuanya diselesaikan, bahkan fraksi Sage tidak akan bisa berbuat apa-apa. Faksi dengan hubungan dekat dengan Zhao Feng dalam alam dewa kuno yang sunyi adalah ras spiritual dan aula dewa raksasa. Giant God Hall telah pindah, hanya menyisakan ras spiritual. Selain itu, tempat Zhao Feng pertama kali muncul adalah zona Gulong.
Sang pelindung perlahan berbicara. Dewa Langit menyuruhnya menyelidiki segala sesuatu tentang Zhao Feng di alam dewa kuno yang sunyi. Hanya setelah memahami segala sesuatu tentang dia, barulah mereka menemukan kelemahannya. Zona Ziling tempat ras spiritual berada diawasi oleh dewa kehidupan. Kita belum bisa melawan mereka. Tuhan surga menggelengkan kepalanya. Bawahanmu juga mengetahui bahwa Zhao Feng sangat dekat dengan keajaiban ras spiritual, Zhao Yufei. Zhao Feng bergabung dengan ras spiritual karena wanita ini, dan wanita ini telah mengambil cuti dari ras spiritual. Sang pelindung tersenyum. Baik, Anda akan menangani masalah ini secara pribadi. Dewa Langit mengangguk. Dia lebih tenang saat pelindung itu bekerja. Di bawah, Yu Liuping terkejut. Pelindung kiri adalah orang dengan status yang sangat tinggi dalam perlombaan warisan surga. Dia tidak berharap Tuhan surga memiliki pelindung secara pribadi melaksanakan misi ini. Tapi ini juga mewakili tekad dewa surga untuk mendapatkan mata dewa ke-9. Zhao Feng pasti sudah selesai. Di sisi lain, Zhao Feng dan Giant God Hall melakukan perjalanan di Light Rache Divine Kingdom, memulai perjalanan panjang mereka ke fraksi Sage. Lokasi yang diberikan oleh Yu Tianwu sangat jauh dari zona Cixing. Tapi ini baik-baik saja, itu akan menghindari masalah dengan tanah suci dewa ilusi. Dalam perjalanan, setiap orang menghabiskan waktu mereka dalam pengasingan. Light Rache dibebani dengan misi balas dendam dan perlu menjadi lebih kuat. Sementara itu, Balai Dewa Raksasa menghadapi musuh yang kuat di tanah suci dewa ilusi. Tekanan dan penghinaan berfungsi untuk merangsang potensi mereka. Pada saat ini, Zhao Feng juga memulai pengasingan yang lama di dalam kerajaan impian ilahi. Dia baru saja masuk ke surga kedua, dan dia membutuhkan banyak waktu untuk menstabilkan fondasinya. Setelah setiap periode kultivasi, dia akan membatasi dirinya dengan berbagai cara dan mencari lawan di kerajaan ilahi untuk mengasah dirinya sendiri. Waktu berlalu, dan Zhao Feng segera menghabiskan 10 tahun menstabilkan kultivasinya. Tentu saja, ini semua ada di kerajaan ilahi. Dalam periode ini, energi primal Chaos Zhao Feng telah membuat kemajuan yang signifikan. Dari maksudnya yang lain, dia telah berhasil mengubah maksud petirnya menjadi hukum. Ini mungkin karena Zhao Feng memiliki tubuh jiwa petir, dan alasan lain mungkin bahwa mata dewa mimpi telah meningkatkan kemampuan pemahamannya, menyebabkan pemahamannya tentang Dao petir tiba-tiba naik ke tingkat hukum. Selain memperkuat fondasinya dan meningkatkan tingkat kultivasinya, Zhao Feng menghabiskan sebagian besar waktunya di Dream God Eye. Mata dewa mimpi telah mencapai tingkat mata dewa, tetapi Zhao Feng masih tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Ini sebagian karena budidayanya. Tentu saja, saat meneliti teknik garis keturunan mata Dream, dia tidak lupa bagaimana dia sampai di sini. Dahulu kala, dia memiliki ide untuk mencampurkan kekuatan Chaos Origin dengan api mata petir kesengsaraannya, atau mungkin menggabungkan energi petir kesengsaraan ke dalam versi teknik garis keturunan dari pedang ilahi asal Chaos. Sekarang Zhao Feng dapat dengan mudah menggunakan pedang petir kesengsaraan primal Chaos dan pemahamannya tentang Dao petir telah mencapai tingkat hukum, akan jauh lebih mudah untuk mencoba teknik garis keturunan mata semacam ini. Merek petir muncul di mata kiri Zhao Feng. Pada saat yang sama, miniatur pedang ilahi primal Chaos terbentuk. Keduanya perlahan mulai bergabung. Tiba-tiba, pedang petir melesat ke depan. Itu meninggalkan bekas luka dan jalan memutar di udara. Setelah menyatu dengan energi petir kesengsaraan, pedang ilahi primal Chaos jauh lebih kuat, tetapi Zhao Feng tidak sepenuhnya puas. Ide awalnya tentang fusi Tribulation Lightning Eye Flame dan primal Chaos Divine Sword sangat kuat dan mampu ditembakkan secara instan. Zhao Feng mempelajari lebih lanjut versi teknik garis keturunan dari pedang petir primal Chaos. Meski sangat cepat, namun tidak mudah ditembakkan, artinya masih ada peluang untuk menghindarinya. 3 tahun kemudian, kerajaan Dewa Ras Cahaya mencapai zona Qiansan di wilayah barat alam Dewa Desolet kuno. Zona yang berdekatan dengan zona Qiansan adalah zona Tianhe dan zona Tongtai. Zhao Feng agak terkejut bahwa fraksi Sage disembunyikan di sini. Zhao Feng telah ditangkap oleh fraksi penentang surga di zona Tianhe, dan kemudian dia telah menyinggung tanah suci naga emas zona Tongtai. Dia mungkin masih diburu di zona Tongtai. Tapi dia yakin jika dia bersembunyi di fraksi Sage, tanah suci naga emas tidak akan pernah bisa menemukannya. Setelah menjelajahi pegunungan yang tertutup kabut, Xin Wuheng, Twilight Valley, dan Zhao Feng tiba di lembah pegunungan yang sejuk dan jernih. Ini tempatnya, Twilight Valley berteriak.
Di kejauhan, kabut bergolak, membentuk lorong. Melalui bagian ini adalah surga dunia lain. Lokasi fraksi Sage adalah tempat perbukitan hijau dan sungai yang jernih. Awan kabut berlama-lama, memenuhi tempat itu dengan aura yang tenang dan misterius. Semua ini jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk dunia. Ketika mereka tiba, hati mereka entah kenapa merasa tenang. Semuanya, selamat datang, Tuan Tianwu sedang menunggumu. Seorang bijak yang mengenakan jubah hitam pekat berbicara dengan hangat. Pada saat yang sama, dia dengan halus memeriksa Zhao Feng. Orang bijak memimpin jalan ke wilayah fraksi Sage. Meskipun dunia diselimuti kabut, orang bisa melihat banyak menara hitam menyembul dari putihnya. Di tengah dunia ini ada menara hitam pekat yang sangat besar dan mistis. Perlombaan warisan surga, fraksi Sage. Xin Wuheng begitu bersemangat hingga dia merasa sulit untuk tenang. Ras warisan surga adalah ras mitos peringkat ketiga, dan sekarang, mereka akan melihat pemimpin dari fraksi petapa ras warisan surga. Masing-masing memiliki pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya di benak mereka. Ras warisan surga adalah yang paling cerdas dari semua spesies. Mungkin Giant God Hall bisa mendapatkan petunjuk tentang takdirnya di tempat ini. Begitu mereka mencapai lantai atas, kelompok itu menemukan bahwa hanya ada 5 orang di ruangan yang luas dan tenang ini. Mata mereka terfokus pada 2 orang yang berdiri di depan. Salah satu dari orang-orang ini memiliki penampilan yang sangat identik dengan proyeksi yang muncul di kerajaan Dewa Perlombaan Cahaya. Di sebelahnya adalah seorang wanita dengan kecantikan yang pendiam dan anggun. Sage, dia, Zhao Feng menjadi bisu. Dia telah berencana untuk bertanya kepada Yu Tianwu di mana istana suara kuno Fan Lun dan Liu Qinxin pergi dan mengapa dia telah melihat seorang gadis yang sangat mirip dengan Liu Qinxin di alam dewa kuno yang sunyi. Tetapi sekarang, dia melihat bahwa wanita misterius yang sangat mirip dengan Liu Qinxin berdiri tepat di sebelah Yu Tianwu. Tentu saja, Xin Wuheng dan Twilight Valley juga agak heran melihat wanita ini. Kembali ketika mereka bertempur melawan Yu Heng di Light Rache Divine Kingdom, mereka telah melihat bagian belakang seseorang yang sangat mirip dengan wanita ini. Dan kucing itu juga ada di sini. Jadi itulah yang terjadi. Itu adalah fraksi Sage yang membantu Light Rache di belakang sana. Twilight Valley menghela napas. Sepertinya fraksi Sage dan fraksi penentang surga benar-benar berbeda. Dia telah membuat pilihan yang benar. Dan Xin Wuheng juga menganggap wanita ini sangat akrab. Kamu adalah... Zhao Feng dengan hati-hati memeriksa wanita berpakaian putih itu. Feng, kita bertemu lagi, sebuah suara yang bercampur dengan banyak emosi rumit berbicara. Apakah Anda Liu Qinxin atau Liu Qingyin? Pikiran Zhao Feng menjadi kosong oleh kata-kata itu. Nama hanyalah sebutan. Selama Anda tahu bahwa saya orang itu, Anda dapat memanggil saya apapun yang Anda inginkan. Meskipun wanita berpakaian putih mempertahankan ekspresi tenang, semua orang bisa merasakan kegembiraannya. Ini benar-benar kamu, Qinxin? Zhao Feng tidak percaya. Wanita di hadapannya ini benar-benar orang dari zona benua. Karena pada dasarnya dia mengakui bahwa dia adalah Liu Qinxin dan Liu Qingyin dan tidak peduli dia dipanggil apa, Zhao Feng memutuskan untuk memanggilnya Liu Qinxin. Bagaimanapun, dia memiliki ingatan yang terkait dengan nama ini. Pada saat ini, kucing kecil pencuri berlari keluar dari dimensi interspesial dan melihat sekelilingnya dengan mata lebar. Pada saat yang sama, kucing malas besar di bahu Liu Qinxin membuka matanya yang malas. Ketika melihat kucing kecil pencuri itu, ekspresi jijik muncul di dalam diri mereka. Kucing kecil pencuri menderu, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menegakkan tubuh, mengambil postur yang menantang melawan kucing besar yang malas. Bab 1514 Rahasia Kucing Pencuri Kecil. Interaksi antara kedua kucing itu langsung menghancurkan suasana hati sebelumnya. Orang bijak yang sangat senior di dalam menara dengan termenung menatap kucing kecil pencuri itu. Zhao Feng terbatuk kering dan menatap Yu Tianwu. Meskipun Yu Tianwu telah mengatakan bahwa 6 penyihir dewa penyihir zona benua adalah salah satu klonnya, Zhao Feng tidak dapat bertindak sedekat mungkin dengan Yu Tianwu seperti yang dia lakukan dengan Sage Dewa 6 Penyihir. Sage, dari mana asal kucing ini? Zhao Feng menunjuk kucing kecil pencuri itu dan bertanya. Kucing warisan surga adalah rahasia tertinggi dari ras warisan surga. Yu Tianwu pasti tahu tentang itu. Itu hanya masalah apakah dia mau membicarakannya. Aku tidak berpikir bahwa kucing peninggalan surga milikmu ini sudah dewasa sampai ke level ini. Yu Tianwu berkata dengan terkejut saat dia memeriksa kucing kecil pencuri itu.
Zhao Feng memandang kucing malas besar di bahu Liu Qinxin. Satu-satunya cara yang diubah oleh kucing kecil pencuri itu baru-baru ini adalah pada ukuran tubuhnya dan desain pada tubuhnya. Ternyata kucing malas besar itu sama sekali tidak kalah dengan kucing pencuri kecil. Malas besar itu sangat besar, dan tubuhnya selalu dilapisi dengan desain perak. Kucing warisan surga pada awalnya hanya ditanamkan dengan garis keturunan ras warisan surga dan diberikan beberapa kemampuan lainnya. Mereka melayani sebagai teman ideal untuk ras warisan surga, tetapi kemudian, fraksi penentang surga menggunakan kucing warisan surga untuk rencana penggandaan ras kuno. Yu Tianwu tiba-tiba berkata, dan kata-katanya mengejutkan Zhao Feng. Perlombaan warisan surga, rencana penggandaan ras kuno, Zhao Feng berseru. Kata-kata Yu Tianwu sangat mencengangkan, dan Xin Wuheng dan Twilight Valley juga terkejut. Kucing ini sebenarnya terhubung ke nomor ras kuno. Mereka juga telah mendengar tentang bagaimana ras warisan surga ingin mengontrol garis keturunan ras kuno, tetapi mereka tidak tahu apa-apa tentang secara spesifik. Garis keturunan ras kuno terlalu kuat. Mereka yang cukup kompatibel untuk menyatu dengan aman kurang dari satu dalam beberapa ratus juta. Tapi makhluk yang diciptakan oleh Heaven's Legacy Rache dapat dimodifikasi, dan setelah Heaven's Legacy Chat berhasil bergabung dengan garis keturunan ras kuno, itu berarti bahwa anggota dari Heaven's Legacy Rache juga dapat bergabung dengan garis keturunan ras kuno. Petik 2. Masalah yang diungkapkan Yu Tianwu membuat semua orang tercengang. Twilight Valley dan Xin Wuheng sangat terkejut. Seperti yang diharapkan, ras warisan surga ingin mengendalikan kekuatan ras kuno. Lalu kucing pencuri ini, Zhao Feng tidak pernah membayangkan bahwa kucing kecil pencuri akan menyembunyikan rahasia semacam ini. Tidak heran ras warisan surga memiliki keinginan seperti itu untuk kucing warisan surga ini, bahkan memeliharanya. Itu demi garis keturunannya. Pada saat yang sama, Zhao Feng sedikit senang. Jika kucing kecil pencuri sekuat ini, maka selama dia melatihnya dengan baik, itu akan sangat membantu di masa depan. Namun, kucing warisan surga Anda adalah produk yang gagal, tambah Yu Tianun. Zhao Feng menjadi bisu dan mendapat pukulan yang agak tajam. Kucing pencuri kecil itu sebenarnya produk yang gagal. Meong meong. Kucing kecil pencuri itu segera menunjukkan ekspresi ketidaksenangan yang ekstrim. Itu berulang kali memberi isyarat, mengatakan itu unik, bukan produk yang gagal. Haha, meskipun produknya gagal, namun mengalami mutasi yang menyebabkan lebih banyak variabel. Itu sudah meninggalkan batas kucing warisan surga asli yang dibuat oleh ras warisan surga. Meskipun tidak memiliki garis keturunan ras kuno, ia memiliki kemampuan yang memungkinkannya untuk meniru kekuatan garis keturunan dari 10.000 ras kuno. Yu Tianwu tersenyum dan melanjutkan. Hanya ketika kucing kecil pencuri mendengar ini, dia melepaskan masalah itu. Tiru 10.000 ras kuno? Sekarang Zhao Feng memikirkannya, inilah masalahnya. Kucing pencuri kecil itu telah menggunakan seni rahasia dari banyak ras yang berbeda, tapi ia hanya bisa meniru yang terbaik di peringkat remaja. Garis keturunan dari 10 besar agak lebih sulit untuk ditiru. Tentu saja, berdasarkan apa yang dikatakan Yu Tianwu, kucing kecil pencuri itu masih memiliki ruang untuk tumbuh. Zhao Feng akhirnya punya jawaban atas misteri kucing kecil pencuri itu. Sage, mengapa klonmu turun ke zona benua? Saat mereka berbicara, Zhao Feng menyadari bahwa orang bijak itu agak santai, bahkan bersedia berbicara tentang rahasia tertinggi dari ras warisan surga, jadi Zhao Feng juga mulai rileks. Dimensi di luar alam dewa kuno yang sunyi dikenal sebagai dimensi luar, dan ada dimensi yang tak terhitung jumlahnya seperti zona benua. Mengapa pemimpin fraksi Sage, Yu Tianwu, mengirim salah satu klonnya ke zona benua? Apa tujuannya? Kucing kecil pencuri? Atau mata dewa ke-9? Perlombaan warisan surga adalah ras dari luar alam semesta ini, Anda mungkin tahu ini. Yu Tianwu agak terkejut. Dia jelas tidak mengharapkan Zhao Feng mengajukan pertanyaan ini, tetapi dia masih menjawab tanpa syarat. Di luar alam semesta, semua orang terkejut dengan kata-kata ini. Perlombaan warisan surga benar-benar tiba-tiba muncul di semesta penggemar selama era kuno. Apa yang ada di luar alam semesta ini tetap menjadi pertanyaan abadi di benak mereka. Dunia asli dari Heaven's Legacy Rache dihancurkan dan tersebar menjadi beberapa bagian yang terlempar ke dunia kacau di luar alam semesta. Karya kami berakhir di dunia yang aneh ini dan menjadi tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Saya sedang mencari kesempatan untuk meninggalkan tempat ini.
Saat itu, saya menghitung banyak poin peluang dan menempatkan klon saya di dimensi ini. Zona benua Anda adalah salah satunya, Yu Tianwu menjelaskan alasannya. Ternyata banyak dari dimensi luar kecil ini memiliki klon Yu Tianwu. 6 penyihir Divine Sage hanyalah salah satunya. Tinggalkan tempat ini, Zhao Feng masih belum bisa mengerti tentang apa ini, begitu pula orang lain. Tidak ada yang pernah bisa meninggalkan Fan Universe sebelumnya, dan diyakini oleh banyak kekuatan besar di era kuno bahwa ini adalah satu-satunya dunia. Baru kemudian kedatangan ras warisan surga menghancurkan ide ini. Kesempatan ini mungkin ada di tanganmu, Yu Tianwu dengan terus terang berkata. Tentu saja, Yu Tianwu tidak bisa memastikan. Mata Dewa ke-9 mengandung terlalu banyak variabel dan kemungkinan. Zhao Feng terdiam. Dia juga tidak tahu banyak tentang Mata Dewa ke-9. Bahkan jika Yu Tianwu mengatakan bahwa kesempatan ras warisan surga untuk meninggalkan semesta penggemar ada padanya, Zhao Feng tidak dapat menawarkan bantuan apapun. Selain itu, Zhao Feng masih meragukan hal ini. Tidak ada yang bisa meninggalkan semesta penggemar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan setelah kemunculan 8 Mata Dewa Agung tidak ada pembicaraan tentang hal seperti itu. Mengapa Mata Dewa ke-9 tiba-tiba mengubah situasi ini? Lalu apa tujuan fraksi penentang surga? Zhao Feng bertanya. Fraksi penentang surga juga merupakan bagian dari perlombaan warisan surga. Apakah tujuan mereka sama dengan goal fraksi Sage? Untuk meninggalkan Fan Universe? Tujuan mereka mungkin sama dengan kita, tapi untuk apa yang mereka lakukan, bahkan lelaki tua ini tidak yakin. Namun, saya telah menghitung bahwa setelah rencana fraksi penentang surga berhasil, seluruh alam Dewa Desolate kuno akan jatuh ke dalam malapetaka. Yu Tianwu berpikir sejenak dan kemudian menghela nafas. Saya merasa bahwa tujuan mereka tidak sama dengan golongan Sage. Twilight Valley dengan dingin berkata. Dia sangat memusuhi fraksi penentang surga. Dia tidak akan pernah percaya bahwa mereka akan melakukan tindakan hina seperti itu untuk tujuan ini. Kami masih belum tahu tentang itu, tapi rencana fraksi penentang surga pasti terkait dengan Mata Dewa ke-9. Jadi, Zhao Feng, kamu harus tinggal di sini. Setelah Anda dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan Mata Dewa ke-9, Anda tidak perlu takut pada apapun, Yu Tianwu menyuarakan idenya. Ini juga yang ada dalam pikiran Zhao Feng. Dia lebih percaya pada perhitungan Yu Tianwu daripada kebanyakan orang. Tentu saja, ini terkait dengan Liu Qinxin. Jika fraksi penentang surga berhasil, itu akan menyebabkan bencana bagi seluruh alam dewa kuno yang sunyi. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Perang zaman kuno telah menyebabkan benua kuno runtuh dan terpecah-pecah dan menyebabkan kerugian besar dalam 10.000 ras kuno, beberapa di antaranya bahkan punah. Jika hal semacam ini terjadi lagi, siapa yang tahu akan berakhir seperti apa semesta penggemar? Kami juga akan merepotkanmu, kata Xin Wuheng dengan sopan. Pada hari pertamanya di fraksi Sage, dia sudah mempelajari rahasia yang begitu mencengangkan. Sepertinya pilihannya benar. Zhao Feng, Giant God Hall, dan Light Rache memutuskan untuk tinggal bersama fraksi Sage untuk saat ini. Liu Qinxin, dari mana kamu mendapatkan Eyes of Destiny? Zhao Feng dengan penuh tanya menatap Liu Qinxin. Di zona benua, Liu Qinxin tidak memiliki garis keturunan. Dari warisan istana suara kuno Fan Lun, kata Liu Qinxin dengan tenang. Tidak kusangka istana suara kuno Fan Lun begitu istimewa. Zhao Feng menghela napas. Istana suara kuno Fan Lun tidak hanya memberi Liu Qinxin garis keturunan, itu juga menyebabkan kultivasinya melonjak dan membawanya ke alam dewa kuno yang sunyi. Bagaimana Anda bisa bertemu dengan orang bijak itu? Zhao Feng terus bertanya. Meskipun Liu Qinxin saat ini mulia, misterius, tenang, dan anggun, Zhao Feng masih merasa sangat dekat dengannya. Setelah memimpin Zhao Feng ke kediaman pribadinya, Liu Qinxin pergi. Persis seperti ini, kelompok Zhao Feng tinggal bersama fraksi Sage. Beberapa kristal kecerdasan ras warisan surga di fraksi Sage berguna untuk budidaya. Kucing kecil pencuri itu menghabiskan sepanjang hari di luar, menjelajahi daerah itu. Selain berkultivasi, Zhao Feng juga bisa pergi dan menemui Liu Qinxin. Meskipun mereka tampaknya tidak memiliki banyak hal untuk dibicarakan, begitu mereka mulai berbicara, mereka sepertinya melupakan waktu, dan percakapan mereka sepertinya dapat berlanjut selamanya. Zhao Feng menghabiskan beberapa tahun di fraksi Sage untuk memperkuat kultivasinya. Setelah itu, dia mulai mengembangkan kitab suci Primal Chaos ke tingkat yang lebih tinggi. Dia percaya bahwa hari-hari damai ini akan berlanjut untuk beberapa waktu,
Tetapi suatu hari, Yu Tianwu meminta Zhao Feng untuk menemuinya. Suasana di menara itu khusyuk. Apa kabar buruknya? Zhao Feng merasa ada yang tidak beres. Apapun yang bisa membuat fraksi Sage begitu suram bukanlah hal yang baik. Fraksi penentang surga bermaksud untuk mendapatkan mata dewa ke-9. Karena Anda telah bersembunyi selama beberapa tahun terakhir, mereka telah menemukan cara untuk memaksa Anda muncul. Kata Yu Tianwu. Jadi itu benar-benar ada hubungannya dengan fraksi penentang surga. Mata Zhao Feng terfokus. Feng, Grandmaster dan aku telah menghitung bahwa fraksi penentang surga mungkin bergerak melawan Zhao Yufei. Liu Qinxin melangkah maju, ekspresi rumit di wajahnya. Bab 1515 Keadaan Zhao Yufei. Feng, Grandmaster dan aku telah menghitung bahwa fraksi penentang surga mungkin bergerak melawan Zhao Yufei. Liu Qinxin melangkah maju, ekspresi rumit di wajahnya. Zhao Feng tercengang. Dia tidak menyangka fraksi penentang surga bergerak melawan Zhao Yufei. Tapi sebenarnya, tujuan fraksi penentang surga adalah Zhao Feng. Mereka tidak dapat menemukan Zhao Feng, jadi mereka ingin memaksanya keluar menggunakan ini. Aku membebani Yufei. Zhao Feng merasa sedikit malu, tetapi dia merasa lebih marah. Dia tidak berharap fraksi penentang surga menjadi begitu tercela. Qinxin, apakah ada cara untuk menghilangkan bahaya? Zhao Feng segera bertanya. Saat ini, Zhao Yufei mungkin masih tidak menyadari bahaya tersembunyi yang mengancam hidupnya, dan Liu Qinxin hanya mengatakan bahwa fraksi penentang surga mungkin bergerak melawan Zhao Yufei, yang berarti mereka belum berhasil dan mungkin masih mencarinya. Selama dia bisa menemukan Zhao Yufei sebelum fraksi penentang surga menemukannya, dia bisa dengan aman menyelesaikan krisis. Kami sudah berhasil menghitung posisi kasar Zhao Yufei. Riak emosi muncul di mata Liu Qinxin ketika dia melihat betapa khawatirnya Zhao Feng. Zhao Feng mengetahui bahwa Zhao Yufei telah meninggalkan perlombaan spiritual, tetapi ini hanya membuat Zhao Yufei dalam bahaya yang lebih besar. Dia harus menemukannya secepat mungkin. Zhao Feng, ini adalah langkah yang sangat berbahaya. Mata dewa ke-9 adalah yang paling penting. Kamu perlu memikirkan ini dengan hati-hati. Yu Tianwu menghela nafas secara emosional. Jelas bahwa ini adalah rencana fraksi penentang surga untuk memaksa Zhao Feng keluar. Jebakan sudah digali, dan yang dibutuhkan Zhao Feng untuk masuk. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengingat kata-kata bijak dari sebelumnya. Jika fraksi penentang surga berhasil dalam rencananya, seluruh alam dewa kuno yang sunyi akan menderita bencana. Aku tidak bisa membiarkan Yufei terluka karena aku. Zhao Feng dengan tegas berkata setelah beberapa saat berpikir. Jika dia membiarkan kekasih masa kecilnya kehilangan nyawanya karena dia sementara dia benar-benar mampu menghentikannya, dia tidak akan pernah bisa tenang. Orang tua ini akan menghormati keputusanmu, dan aku juga akan membantumu dengan mengganggu dan menekan fraksi penentang surga. Yu Tianwu tersenyum seolah-olah dia sudah lama meramalkan keputusan Zhao Feng. Terima kasih banyak. Zhao Feng menjaga kesopanan seminimal mungkin. Kekuatan fraksi Sage adalah kebutuhan mutlak dalam menyelamatkan Zhao Yufei dari fraksi penentang surga. Yu Tianwu terus-menerus membantunya dengan masalah dan pertanyaannya, dan Zhao Feng tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan kata-kata. Jika dia bisa membantu fraksi Sage di masa depan, dia tidak akan mengabaikan tanggung jawabnya. Feng, aku juga akan membantumu. Wajah Liu Qinxin menunjukkan sedikit kasih sayang. Zhao Feng terperangah, dan dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Wanita di depannya telah mengakui bahwa dia adalah Liu Qinxin, dan dalam periode waktu ini, Zhao Feng telah merasakan kasih sayang yang dimiliki Liu Qinxin untuknya. Baru saja, Zhao Feng telah menunjukkan keprihatinan besar atas fakta bahwa wanita lain dalam bahaya. Tetapi sekarang, Liu Qinxin tampak sangat tenang dan acuh tak acuh. Ini sangat tidak masuk akal. Baik, Zhao Feng menatap Liu Qinxin dan menyetujui. Pada saat yang sama, dia melihat sedikit kesedihan di mata Liu Qinxin, tetapi kali ini, menemukan Zhao Yufei lebih penting. Khawatir tentang lebih banyak tidak akan ada gunanya. Zhao Feng kembali dan mulai membuat persiapan, selain memberitahu Lai Trace dan Xin Wuheng tentang apa yang sedang terjadi. Itu secara alami adalah yang terbaik jika dia mendapat bantuan orang lain ketika bertarung melawan fraksi penentang surga. Namun, Zhao Feng tidak bersikeras. Bagaimanapun, masalah ini terlalu berbahaya. Dia akan menerima pilihan apapun yang mereka buat. Jika Zhao Yufei dalam masalah, saya tentu saja tidak akan hanya meletakkan tangan saya di lengan baju dan menonton dari pinggir lapangan.
Xin Wuheng menyeringai. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia dan Zhao Yufei berasal dari tempat yang sama. Berkultivasi dalam waktu lama memang membosankan. Sudah waktunya saya keluar dan menenangkan diri. Xin Wuheng tampak agak optimis. Dia baru-baru ini membuat banyak kemajuan. Dia sekarang menjadi puncak surga kedua dan tidak terlalu jauh dari surga ketiga. Di kehidupan sebelumnya, Xin Wuheng sangat berbakat, dengan harapan tinggi untuk menjadi Raja Dewa. Setelah kelahirannya kembali, Xin Wuheng telah membangun fondasi yang lebih kuat yang membawanya lebih dekat ke tujuan ini. Seberapa yakin Anda? Twilight Valley mengajukan pertanyaan yang lebih relevan. Dengan bantuan fraksi Sage, jika keberuntungan kita bagus, kita mungkin bisa menemukan Zhao Yufei sebelum fraksi penentang surga. Jika keberuntungan kita buruk, akan sulit menghindari konflik. Zhao Feng berbicara terus terang. Baik, kali ini, Light Rache akan membantumu. Setelah merenungkan masalah ini sebentar, Twilight Valley setuju. Itu selalu menjadi bagian dari rencananya untuk mengandalkan kekuatan mata Dewa ke-9 dan ras Dewa Raksasa untuk membalas dendam pada fraksi penentang surga. Dia tidak bisa membiarkan Zhao Feng mati begitu saja. Selain itu, Zhao Feng dan Liu Qinxin telah membantu perlombaan cahaya di masa lalu. Dia memilih untuk membantu Zhao Feng untuk membalas budi dan karena dia membutuhkan kekuatan Zhao Feng dan tidak bisa membiarkan dia mati. Zhao Feng sangat gembira melihat bahwa Giant God Hall dan Light Rache bersedia membantunya. Kemudian pada hari itu, Zhao Feng dan yang lainnya berangkat. Giant God Hall mengirim Xin Wuheng dan Grand Elder sementara Light Rache hanya mengirim Twilight Valley. Lagi pula, musuh yang mereka hadapi sangat kuat dan bukan musuh yang bisa ditangani oleh jumlah murni. Pasukan tempur kelas atas adalah yang paling penting. Berdasarkan perhitungan Yu Tianwu dan Liu Qinxin, Zhao Yufei berlokasi di zona Tianhe. Kelompok tersebut menggunakan susunan teleportasi warisan surga dari fraksi Sage untuk langsung pindah ke zona Tianhe, berdekatan dengan zona Qiansan. Dalam perjalanan, kucing pencuri kecil itu sesekali akan membuang beberapa koin perunggu ke posisi Dewa Zhao Yufei, tetapi petunjuknya terlalu sedikit. Agak sulit menemukan satu orang di tempat seluas zona. Kucing pencuri kecil itu menunjuk ke depan dan memberi isyarat. Zhao Yufei ada di tengah zona Tianhe. Zhao Feng segera berkata, dan kelompok itu menambah kecepatan. Saat kucing kecil pencuri itu terus meramal, jangkauan pencarian mereka terus menyusut. Pada saat mereka tiba di wilayah tengah zona Tianhe, kucing kecil pencuri telah mengesampingkan beberapa area lagi. Xin Wuheng dan Twilight Valley tidak bisa menahan nafas heran. Kucing warisan surga, yang ditanamkan dengan darah ras warisan surga, sungguh luar biasa. Zhao Feng merasa bahwa dia semakin dekat dengan Zhao Yufei. Saya harap Yufei baik-baik saja. Zhao Feng tidak berharap fraksi penentang surga tidak akan menemukan Zhao Yufei, hanya saja dia baik-baik saja. Selama dia baik-baik saja, ada kesempatan untuk membalikkan keadaan bahkan jika dia telah ditemukan. Dekat pusat zona Tianhe di Laut Surga yang terbakar. Cahaya ungu samar tiba-tiba meledak, berubah menjadi wanita seperti batu giok yang mengenakan jubah ungu muda. Wajah cantiknya memiliki beberapa pria di daerah terdekat dengan rahang kendor dan mata terbelalak. Tetapi setelah memperhatikannya, mereka menyadari bahwa dia sebenarnya adalah dewa-dewa. Untuk menjadi dewa-dewa di usia yang begitu muda benar-benar terlalu sulit. Wanita ini secara alami adalah Zhao Yufei, yang telah meninggalkan ras spiritual untuk menenangkan dirinya sendiri. 2 bulan lalu, dia telah menggunakan ginseng asal Dewa Surga yang ditinggalkan Zhao Feng untuk dengan lancar mencapai tingkat dewa-dewa. Pada saat ini, gelombang api di Laut Surga yang terbakar bergolak. Tidak baik, mereka datang. Wajah Zhao Yufei menegang saat dia sekali lagi berubah menjadi garis ungu melarikan diri. Laut Surga yang terbakar meledak, 2 orang bergegas keluar. Salah satunya adalah pria parubaya yang mengenakan baju besi merah keemasan dan memancarkan cahaya berapi-api. Di sebelahnya adalah seorang penatua yang mengenakan jubah yang menggambarkan matahari merah. Lewat sana, mata tetua itu terfokus. Keduanya segera terbang mengejar. Bukankah pria parubaya itu dewa-dewa haus darah yang termasyhur dari Tanah Suci Api Penyucian? Seorang dewa kuno berseru dengan waspada. Tanah Suci Purgatori adalah Tanah Suci Zona Tianhe. Dewa-dewa haus darah adalah dewa langit pertama yang agak terkenal di zona Tianhe. Dikabarkan bahwa dia sangat haus darah. Saat itu, beberapa dewa kuno bersikap kasar padanya, jadi pria ini membantai dia dan faksi puncak bintang 4 miliknya.
Siapa wanita itu? Dia benar-benar menyinggung dewa yang haus darah dan mendapatkan perhatiannya. Dia ditakdirkan. Seorang dewa kuno muda menggelengkan kepalanya. Gadis kecil dari perlombaan spiritual, semakin kamu berjuang, semakin banyak dewa yang haus darah ini menyukaimu. Ketika waktunya tiba, Anda akan mengharapkan kematian. Wajah Dewa Lord Bloodthirst memancarkan kejahatan, dan keinginan brutal dan jahatnya terlihat jelas di matanya. Tapi setelah mengejar untuk beberapa waktu, dewa-dewa haus darah dan sesepuh berjubah menyadari bahwa jarak antara mereka dan Zhao Yufei tidak menyusut sama sekali. Gadis kecil ini tidak sederhana, gumam Dewa Lord Bloodthirst. Dia masih sangat muda, tapi dia memiliki kecepatan yang sebanding dengan surga pertama yang lebih tua seperti dia dan yang lebih tua di sampingnya. Dia memang memiliki garis keturunan ras spiritual. Jika Anda tidak mengungkapkan niat membunuh Anda begitu awal, batu asal Dewa Roh Darah mungkin sudah menjadi milik kami. Yang lebih tua menegur. Zhao Yufei secara tidak sengaja menemukan batu asal Dewa Roh Darah di Laut Surga yang terbakar. Keduanya kebetulan lewat, jadi mereka memutuskan untuk merebutnya sendiri. Harta alam ini bisa mempertebal garis keturunan seseorang dan memperkuat tingkat atavisme. Itu juga bisa berkonsentrasi dan memperkuat kekuatan ilahi seseorang. Batu asal Dewa Roh Darah menyajikan godaan besar kepada Dewa Langit pertama, dan bahkan Dewa Surga kedua akan membutuhkannya. Penatua melihat ke depan dan berteriak, Dewa ras spiritual, jika Anda bersedia memberi kami setengah dari batu asal Dewa Roh Darah, kami akan menjatuhkan masalah ini di sini. Zhao Yufei tentu saja tidak akan mempercayai ini. Dia mengabaikan kata-kata pengejarnya dan terus melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dengan warisan God Martial Race-nya, dia memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi sehubungan dengan setiap keterampilan tempur. Seni kecepatan tidak berbeda. Tiba-tiba, Zhao Yufei merasakan beberapa energi yang sangat kuat muncul di depannya. Ketika dia fokus, dia melihat beberapa sosok di kejauhan. Salah satunya adalah seorang pria dengan rambut perak yang indah dan mengenakan jubah perak. Bukankah ini Zhao Feng? Ketika dia melihat kucing pencuri kecil di bahunya dan Xin Wuheng di sebelahnya, dia bahkan lebih yakin. Kakak Feng, Zhao Yufei bersukacita, dan matanya menjadi basah. Dia bersiap untuk bergegas. Tapi tiba-tiba, dia meringis. Tidak, aku tidak bisa membiarkan orang-orang Tanah Suci Purgatorium memperhatikan saudara Feng. Anggota Tanah Suci Purgatori sedang berpatroli di Laut Surga yang terbakar untuk menemukan petunjuk tentang bagaimana pavilion burung Vermilion dan gerbang angin Swift dihancurkan. Tetapi mereka juga mencari petunjuk yang terkait dengan mata Dewa ke-9. Zhao Yufei juga datang ke Laut Surga yang terbakar karena dia mendengar bahwa mata Dewa ke-9 telah muncul di sini. Begitu dia tiba, dia menjadi lebih memahami beberapa hal. Dia mengetahui bahwa banyak kekuatan besar dari alam dewa kuno yang sunyi menginginkan mata Dewa ke-9. Zhao Yufei mengatupkan giginya dan mulai bergerak ke arah yang berbeda. Di kejauhan, Zhao Feng juga bersukacita saat melihat Zhao Yufei, karena mereka berhasil menemukannya sebelum fraksi penentang surga menemukannya. Tapi Zhao Yufei tiba-tiba berbalik ke arah lain, membuat Zhao Feng tercengang. Tetapi Zhao Feng segera menemukan alasannya. Dengan penglihatannya yang luas, dia melihat dua sosok yang jaraknya hampir 1 juta li. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?